Halo, perkenalkan nama saya Rifki Aprilian. Di sini saya akan membahas sedikit tentang negara Jepang, dari mulai unsur pemerintahan, unsur ekonomi, sosial budaya, dan kebijakan dalam negeri yang berada di Jepang. Oke, langsung aja kita bahas dari mulai unsur pemerintahan Jepang. Jepang adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Kaisar Jepang adalah simbol keberlanjutan negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Sistem politiknya didasarkan pada Konstitusi Jepang tahun 1947 yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara serta mengatur kekuasaan pemerintah. Jepang memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Penasihat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu dalam unsur ekonominya, negara Jepang adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ekonominya sangat terdiversifikasi dengan sektor manufaktur yang kuat dan industri teknologi tinggi. Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota, Sony, dan Honda terkenal di seluruh dunia. Jepang juga dikenal dengan praktik manajemen bisnisnya yang efisien dan inovatif. Bank sentralnya, Bank of Japan, memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan moneter negara. Selanjutnya ada unsur sosial budaya di Jepang. Sosial dan budaya di negara ini memiliki kekayaan warisan tradisional yang unik. Seiring dengan pengaruh modernisasi yang kuat, masyarakat Jepang sangat dihormati terhadap nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Budaya pop Jepang seperti manga dan anime telah mendunia dan memiliki pengaruh terbesar di berbagai negara. Sistem pendidikan Jepang sangat terkenal karena keunggulannya, dan tradisi seperti upacara teh, ikebana, dan pewayangan itu masih dijaga gitu oleh masyarakat Jepang. Jepang juga dikenal sebagai negara yang memiliki sistem transportasi yang canggih seperti kereta cepat, dan kota-kota besar seperti Tokyo dan Kyoto itu menawarkan perpaduan antara megapolis modern dan warisan budaya yang kaya. Secara keseluruhan, Jepang adalah negara yang memadukan tradisi dan inovasi, menciptakan masyarakat yang maju dan dinamis di tingkat global. Selanjutnya ada kebijakan politik dalam negeri Jepang. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri Jepang ini. Di antaranya ada sistem politik. Nah, Jepang ini memiliki sistem politik parlementer dengan monarki konstitusional. Nah, Partai Demokrat Liberal atau disingkat LDP ini adalah partai yang mendominasi politik Jepang sejak puluhan tahun. Periode pemerintahan LDP seringkali ditandai dengan kestabilan politik, tetapi juga dihadapkan pada kritik terkait oligarki politik dan kurangnya rotasi kekuasaan. Lalu selanjutnya ada ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi di Jepang ini seringkali mencakup langkah-langkah untuk mengatasi masalah deflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi utang publik yang besar. Bank of Japan memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan moneter yang mencakup kebijakan suku bunga dan pembelian aset. Reformasi struktural di sektor keuangan dan pasar tenaga kerja juga sering menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Lalu ada sosial dan demografi. Nah, dalam menghadapi tantangan demografi seperti penuaan penduduk dan penurunan kelahiran, pemerintah Jepang telah mencoba merumuskan kebijakan yang mendukung keluarga dan kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel. Lalu ada energi dan lingkungan. Setelah bencana nuklir Fukushima,
pada tahun 2011, Jepang mempertimbangkan kebijakan energi dan semakin berfokus pada energi terbarukan. Pemerintahan telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi nuklir dan mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu ada teknologi dan inovasi. Kebijakan Jepang ini aktif dalam mengembangkan kebijakan untuk mendorong inovasi dan teknologi, khususnya di sektor industri. Industri apa? Industri tinggi dan robotika. Langkah-langkah untuk memfasilitasi kerjasama antara sektor swasta dan publik, serta mendukung untuk riset dan pengembangan menjadi fokus kebijakan ini. Lalu ada hubungan internasional. Jepang sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, terlibat dalam kebijakan luar negeri yang mendukung perdamaian dan keamanan regional. Aliansi dengan Amerika Serikat itu tetap menjadi elemen kunci dalam kebijakan keamanan Jepang. Sementara negara ini juga terlibat dalam kerjasama internasional di bidang perdagangan dan pengembangan. Lalu selanjutnya ada pembaharuan konstitusi. Ada diskusi di dalam negeri tentang kemungkinan perubahan konstitusi Jepang untuk mengubah interpretasi pasal 9 yang melarang penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional. Nah, diskusi ini mencerminkan perubahan dinamika keamanan di kawasan dan peran yang semakin aktif dari SDF, Self Defense Force Jepang. Analisis kebijakan politik dalam negeri Jepang mencerminkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi negara ini dalam mengelola isu-isu kompleks di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Oke, lalu selanjutnya kita akan menganalisis apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang ini berhasil atau tidak untuk diimplementasikan gitu. Kita ambil dari beberapa kasus untuk kita mengukur apakah berhasil atau tidak gitu. Nah, ada kebijakan ekonomi Abenomics. Nah, pada tahun 2012 Perdana Menteri Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Abenomics untuk mengatasi deflasi dan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. Nah, kita evaluasi. Meskipun Abenomics berhasil mencapai beberapa tujuan awal, seperti meningkatnya ekspor dan investasi asing, kebijakan ini belum sepenuhnya mengatasi masalah deflasi. Tantangan struktural seperti populasi, penuaan, dan utang yang tinggi ini tetap menjadi fokus perhatian gitu, dibandingkan kebijakan ini. Seperti itu. Jadi walaupun berhasil kebijakannya diimplementasikan, tetapi ini belum sepenuhnya mengatasi masalah deflasi. Lalu ada contoh lain seperti bencana nuklir Fukushima misalkan. Nah, kasus yang berada di Jepang ini, bencana nuklir Fukushima ini ya, terjadi pada tahun 2011. Nah, di sini Jepang mempertimbangkan kembali kebijakan energi nuklir dan berkomitmen pada energi terbarukan. Namun, evaluasinya
Kebijakan ini telah membawa perubahan signifikan dalam portofolio energi Jepang memang, dengan peningkatan investasi dan energi terbarukan. Namun, beberapa kritikus ini menyatakan bahwa ketergantungan terus-menerus pada batu bara dan gas alam juga meningkat. Berarti belum sepenuhnya berhasil kebijakannya. Memang ini telah membawa perubahan yang signifikan gitu kebijakan ini. Lalu ada lagi upaya untuk mengatasi tantangan demografi. Nah, kasusnya Jepang ini berusaha mengatasi masalah demografi gitu kan. Terus penurunan kelahiran dan penuaan penduduk dengan kebijakan dukungan keluarga dan potensi reformasi imigrasi. Nah, kita evaluasi lagi. Meskipun beberapa langkah positif telah diambil, seperti program dukungan keluarga, tantangan demografi tetap kompleks. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kelahiran dan mengelola penuaan penduduk ini di Jepang masih merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Itu belum sepenuhnya juga berhasil. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya bahas untuk kali ini kan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.